Halo good people, jumpa lagi bersama saya Iqbal Aristio di podcast bersama IDLC. Nah hari ini aku nggak sendiri nih, aku sama Mbak Glena. Gimana? Halo Iqbal. Apa kabar nih Mbak Glen? Sehat, baik-baik. Selalu ditunggu-tunggu ya setiap hari kalau ngobrol sama Mbak Glena kapan lagi nih. Waduh. Ya, karena Mbak Glena ini pinter banget loh. Ngerti segala persoalan ya. Oke. Nah hari ini aku sama Mbak Glena pengen ngobrolin seputar hutang dan juga waris. Itu kayak gimana sih? Karena topik ini meskipun sering kita bahas tapi tentunya masih terasa tabu gitu loh di masyarakat Mbak Glen. Dan pastinya banyak juga sih orang yang kayak gua kalau ngewarisin utang gua kagak mau nanti ya udah deh itu udah bukan urusan gue iya, gitu nah ya. itu waris utang juga gimana tuh. Nah tapi Mbak Glen ini pas banget nih karena ada kisah juga nih, ada seorang ibu yang nggak bilang-bilang ke anaknya nih kalau dia tuh punya banyak utang ternyata ya Mbak Glen. Lalu ketika dia meninggal itu utangnya jadi gimana tuh Mbak Glen? Dia warisin ke anaknya apa gimana? Nah jadi sebenarnya ini pertanyaan yang paling memang menarik banget ya Ik ya, karena pada saat misalnya kita kalau berpikir pada saat kita ngomong warisan, pikiran kita pasti wah gue mau ngewarisin aset ya kan, mau dapat perhiasan, mau dapat duit ya kan, rumah, waduh itu semuanya mau deh kalau ngomongin warisan. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa jadi pada saat misalnya kita punya aset tapi kita juga punya utang gitu kan ya Ik ya, dan kemudian aset itu dipakai untuk penjaminan untuk pelunasan utang. Nah, pada saat misalnya kita cuma ngelihat, kayaknya ibuku punya rumah, punya ruko, punya usaha, punya ini, aku udah seneng banget nih kan nungguin, nanti pasti kalau meninggal jadi punya aku nih, gitu kan, ya kan. Nah, padahal ternyata pada saat si ibu berusaha, ada utangnya yang dipakai untuk modal kerja. Nah, terus nggak tahu, kaget gitu kan pada saat udah menerima warisan ternyata baru dikasih tahu ada surat gitu kan, surat cinta datang gitu kan. Waduh, ternyata terlambat bayar nih ya kan, atau gagal bayar atau gagal debet gitu kan. Padahal biasanya soalnya ibu nih yang ngurusin tagihan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah, jangan dilupa nih teman-teman nih, pada saat kita menjadi seorang ahli waris dan kita menerima warisan, itu artinya kita menerima seluruh artinya peninggalannya. Karena yang ditinggalkan tuh bukan aset sebetulnya, warisan tuh bukan aset tapi harta peninggalan. Nah, jadi yang dimaksud harta peninggalan tuh apa gitu kan Ik ya. Berarti otomatis adalah semua sesuatu kepunyaan si almarhum. Kepunyaannya tuh apa? Berarti bisa jadi punya aset, berarti bisa punya utang. Utang juga termasuk ya. Utang juga termasuk aset loh. Cuman namanya adalah asetnya pasifa jadinya. Jadi beban gitu kan. Nah, jadi pada saat kita menerima aktifanya, kita harus menerima pasifanya juga. Kita menerima hak, berarti kita menerima kewajiban. Jadi kita nggak bisa setengah-setengah gitu Ik. Pada saat misalnya kita menjadi ahli waris, kita cuma bilang ya udah rumahnya aku mau, tapi masalah utangnya aku nggak ngerti kan, bukan aku yang ngutang gitu. Itu nggak bisa kayak ya? Gitu Ik. Tapi ternyata jadi warisan gitu bisa ditolak ya Mbak Glen? Nah, kalau misalnya kita mau menolak ya berarti kita lakukan penolakan secara aktif. Kita sebagai seorang calon ahli waris, kita menyatakan kita menolak waris. Nah, itu bisa penolakan di hadapan pengadilan. Nah, pada saat kita menolak berarti otomatis semuanya kita nggak terima sama sekali. Jadi istilahnya plusnya kita nggak terima, minusnya kita juga nggak terima. Nah, jadi itu sama kayak seperti misalnya kita punya pasangan, ya kan, kita pacaran gitu kan ya Ik ya. Terus kita memutuskan untuk menikah gitu kan. Contohnya kita memutuskan untuk menerima si warisan ini. Pada saat kita memutuskan untuk menerima dan menikah si pasangan itu, berarti kan kita menerima segala kelebihan dan kekurangan, bener nggak Ik? Iya. Nah, nggak mungkin satu doang ya. Nggak mungkin. Kita maunya yang baik-baiknya aja. Dianya cantik, dianya pinter gitu kan. Tapi kalau dianya males, aku nggak mau gitu kan. Nah itu kan nggak bisa. Dia satu paket gitu. Nah jadi begitu juga halnya dengan warisan Ik. Nah jadi pada saat kita menerima berarti kita terima seluruhnya. Pada saat kita menolak berarti kita juga menolak seluruhnya gitu. Jadi kita bisa menyatakan secara aktif kita tidak mau jadi ahli waris gitu. Let's say kalau misalnya ternyata asetnya mungkin nilainya 1 miliar tapi utangnya 10 miliar gitu. Itu gimana tuh Mbak Glen? Jadi kan kalau kita tolak yang bayar siapa jadi akhirnya? Nah, kalau misalnya pada saat kita menolak, ini akan dilihat nih yang menolak misalnya si almarhum ini punya berapa ahli waris. Nah, contohnya misalnya ini anak tunggal, misalnya orang tuanya dua-duanya udah nggak ada. Nah, berarti kan kita lihat lagi kepada penggolongan nih. Golongan 1 itu kan pasangan hidup dan anak keturunan. Nah, kalau misalnya udah nggak ada sama sekali, misalnya si anak tunggal gitu kan nggak ada, dia menolak ya
berarti jatuh ke golongan kedua. Golongan kedua itu artinya saudara-saudara dari si almarhum, saudara dan orang tua, saudara kandung dan orang tua. Nah, terus baru akhirnya kalau misalnya si saudara kandung itu menolak juga, ya kan golongan kedua menolak, berarti jatuh ke golongan ketiga. Nah, golongan ketiga itu berarti naik ke atas, kakek nenek. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalnya menolak berarti ya dicari terus golongan-golongan berikutnya. Karena kita untuk pewarisan itu kan ada golongan 1 sampai golongan 4 gitu. Oh, I see. Nah, jadi mungkin ini juga apa ya yang jadi pesan juga ya, mungkin karena ntar saudara ngelihatnya kita fine-fine aja tapi ternyata enggak. Itu topik yang lumayan tabu tapi sebenarnya itu penting banget teman-teman. Karena meskipun wah ini kan utang atau wah ini kan aset, wah kenapa belum apa-apa udah mikirin warisan, mikirin apa. Itu semua penting ya teman-teman, karena bukan cuma untuk mikirin materi doang, tapi tentunya juga kepastian serta juga biar nggak menimbulkan kebingungan atau jadi permasalahan yang baru lagi nantinya. Pastinya bener banget Ik. Jadi memang ada baiknya kita tuh sekarang tuh kita udah dikasih kemudahan ya Ik ya. Kita bisa menginventarisir apa aset kita supaya ngasih tahu anak kita. Nah terus atau misalnya pasangan atau saudara kita, misalnya kita menganggap anak kita, oh anak kita cuma satu nih, mesti ada yang tahu, yang bantu gitu. Nah bisa juga kita bikin wasiat Ik. Nah jadi supaya ngasih tahu nih kita ada begini. Nanti kalau misalnya terjadi meninggal, nanti pengaturannya seperti apa. Nah jadi itu juga penting Ik. Wah itu juga penting teman-teman. Wasiat pasti pada penasaran juga kan gimana kalau soal wasiat. Nah itu teman-teman bisa nonton di podcast kita yang lain ya Mbak Glenn. Benar. Oke, tapi terima kasih banyak loh Mbak Glenn udah sharing-sharing sama aku hari ini. Seneng deh bisa sharing-sharing. Iya, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak Mbak Glenn dan sampai jumpa lagi.